Terima kasih Pak Menko, kami mau menambahkan tadi ada, yang menanyakan mengenai masalah tadi TKD sebagian dialihkan ke pemerintah pusat, di KL-KL, lebih kurang yang nanti berdampak kepada, pemerintah daerah tadi sudah dijelaskan Ibu Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani, sebesar 1.369 triliun dan tersebar di berbagai KL. Nah ini yang penting adalah bagaimana kita nanti mengkoordinasikan supaya teman-teman di KL, rekan-rekan menteri, pimpinan lembaga, ada program-program pendidikan, kemudian PU, jalan tadi, perumahan, pendidikan, kesehatan, ada menteri kesehatan di sini, ada koperasi desa merah putih, ada MBG, itu yang berdampak langsung ke daerah-daerah. Nah, namun sekali lagi untuk daerah-daerah yang PAD-nya rendah, kita akan memberikan atensi khusus, kami akan memberikan masukan pada Ibu Menkyu yang mereka sangat tergantung itu agar pemerintahnya berjalan tetap stabil, belanja pegawai, belanja operasional, serta program-program yang standar minimal harus bisa berjalan. Yang lain di-cover oleh pemerintah pusat. Nah kemudian mengenai PAD, kami mengimbau memang nanti kepada teman-teman di daerah, pendapatan asli daerah itu utamanya berasal dari pajak retribusi, kemudian dari hibah, dan dari badan usaha milik daerah. Ini badan usaha milik daerah dan kemudian PAD ini ya yang harus kreatif dan inovatif, tapi tidak memberatkan masyarakat. Nah, di antaranya misalnya menghidupkan kemudahan berusaha, perizinan. Ada mal-mal yang publik yang sudah dibuka untuk mempermudah masyarakat berusaha. Banyak daerah yang sukses karena itu. Di Bali misalnya sektor wisata, di Jogja sektor UMKM, PAD-nya tinggi, tinggi karena mereka kreatif. Ada sektor-sektor lain seperti misalnya kendaraan bermotor, parkir yang masih mungkin belum terkolek dengan baik, nah, bisa diatur untuk dioptimalkan. Restoran untuk dibuka, diberikan kemudahan perizinan dulu. Buka dulu, nanti kan baru setelah itu akan ada retribusi ketika mereka sudah untung. Tapi jangan dipersulit dulu pada waktu mereka baru mau membuat izinnya udah susah. Itu yang akan kami himbau ke teman-teman di daerah untuk lebih kreatif. Yang kedua, tadi berkaitan dengan pertanyaan impact-nya apakah mungkin dengan adanya efisiensi kemudian terjadi kenaikan PBB seperti di Pati. Nah, jadi saya sampaikan bahwa kami sudah kenaikan masalah PBB, P2, pajak bumi bangunan pedesaan perkotaan, itu sebetulnya adalah amanat dari Undang-Undang AKPD, Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah, di mana di situ diberikan kewenangan kepada daerah untuk mendapatkan pajak dan retribusi di daerah. Nah, turunannya dalam bentuk peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2023, di mana di situ harus dibuatkan perda. Jadi daerah membuatkan perda tentang pajak dan retribusi daerah. Nah, kemudian tarifnya termasuk untuk NJOP, pajak dari NJOP dan PBB bangunan, ini perdanya dibuat dan bersama-sama dengan DPRD. Tapi besaran tarifnya, angkanya dibuat dengan peraturan kepala daerah, perkada. Itu bunyi dari PP nomor 35 tahun 2023. Nah, NJOP dapat dilakukan penyesuaian per 3 tahun sekali. Karena memang harga market dasar wilayah itu, di daerah itu, tanah naik, disesuaikan 3 tahun sekali. Tapi ada klausul, yaitu harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Yang kedua juga harus ada partisipasi dari masyarakat. Jadi harus mendengar suara publik juga, itu harus dilakukan. Nah, kami melihat bahwa dari daerah itu memang ada yang kenaikan PBB P2 dan penyesuaian NJOP. Penyesuaian NJOP yang disesuaikan menjadi naik harganya mengikuti harga pasar. Nah, itu kemudian membuat PBB-nya menjadi naik, PBB P2. Nah, untuk kami sudah melihat
daerah-daerah ini ada yang memang menaikkan, ya, tapi bervariasi, ada yang 5%, ada yang 10%, ada yang kemudian berdampak di atas 100%. Itu 20 daerah, 20 daerah. Dari 20 daerah ini 2 daerah sudah membatalkan. 2 daerah membatalkan, kemudian Pati dan Jepara. Kemudian ada 3 daerah yang baru dibuat di tahun 2005. Jadi perkadanya dibuat di tahun 2005. Sisanya itu dibuat di tahun 2022, 2023,